Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sugeng Enjing, Bapak Ibu sahabat kebun berkah, pagi ini kebun berkah akan menayangkan suatu informasi terkait salah satu jenis rempah-rempah di Indonesia yang ditulis oleh Bapak Aditya Hani dan Ibu Dona Octavia yang diterbitkan oleh IPB PAS dalam bukunya dengan judul, ini bukunya Bapak Ibu, Kapulaga Ratu Rempah Pembawa Berkah. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas kapulaga dan diterbitkan oleh IPB PAS di tahun 2020. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, kapulaga merupakan salah satu jenis rempah yang memang terkenal terutama di Pulau Jawa. Kapulaga tersebar secara alami dan merupakan salah satu rempah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan merupakan tergolong rempah termahal ketiga di dunia setelah saffron dan vanili. Jadi memang kapulaga ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, bahkan sangat tinggi di seluruh dunia. Menurut Amuba di tahun 2019 mengatakan bahwa kapulaga ini memiliki atau mendapatkan peringkat ketiga setelah saffron dan vanili. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, namun dalam perkembangannya budidaya atau penanaman kapulaga di Indonesia menurut buku ini masih terasa belum optimal, baik secara luasan maupun secara intensitas kegiatan budidaya. Yang pada umumnya budidaya kapulaga di Indonesia itu dikerjakan secara tradisional. Pemerintah mulai memandang sangat perlu terkait budidaya tanaman kapulaga ini karena memang didorong dengan nilai ekonomi yang tinggi tadi. Maka Kementerian Pertanian melalui surat keputusan Menteri Pertanian nomor 551-3-310-9/2009 menyebutkan bahwa kapulaga adalah komoditas bio farma atau biofarmaka yang secara pengurusannya di bawah wewenang Direktorat Jenderal Hortikultura. Sehingga pada tahun ini atau sejak tahun 2006 pemerintah mulai menginventarisasi perkembangan budidaya kapulaga. Sejak tahun 2006 inilah pemerintah mulai intensif untuk melakukan inventarisasi budidaya kapulaga di Indonesia. Bapak Ibu sahabat kebun berkah yang berbahagia, ada berapa sih
jenis kapulaga. Di dalam buku ini menuliskan jenis-jenis kapulaga yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah persebaran alami, yang kedua adalah taksonomi, yang ketiganya adalah varian kapulaga, yang keempat adalah kandungan senyawa kapulaga, yang kelima adalah keunggulan komunitas kapulaga dan pemanfaatannya, di dalam pengenalan jenis ini ada 5 jenis tadi, 5 jenis pengenalan yang terstruktur di dalam buku ini. Baik, yang pertama adalah persebaran alami. Kapulaga mempunyai persebaran tumbuh alami di beberapa negara, antara lain Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand, Guatemala, Tanzania, dan Papua Nugini. Nama kapulaga sendiri khususnya di Indonesia memiliki berbagai macam nama, seperti kapulogo disebut di Jawa, kapol Sunda, palaga Medan, kapolaga atau karkolaga ini adalah di Bali, kapolaga Garidimong di Sulawesi Selatan, puar pelaga ada di Sumatera, Pua Palogo Minangkabau, Kardumunggu Betawi. Jadi kapulaga ini memiliki berbagai macam sebutan sesuai dengan daerah masing-masing di Indonesia. Tanaman ini atau kapulaga ini mempunyai kisaran tempat tumbuh yang cocok dan sangat lebar sebarannya, mulai dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi, serta di berbagai macam jenis tanah seperti latosol, andosol, potsulik merah kuning, mediteran maupun aluvial. Namun kapulaga ini memiliki kecocokan tempat tinggi, yaitu di antara 300 meter di atas permukaan laut sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut. Ini adalah studinya Falah di tahun 2016. Untuk di Jawa sendiri, kapulaga yang sering kita budidayakan adalah jenis Java Cardamom. Ini adalah kapulaga yang sering dibudidayakan di Pulau Jawa. Adapun taksonomi kapulaga adalah dimulai dari kingdomnya adalah plantae atau tumbuhan, divisinya adalah Magnoliophyta, kelasnya adalah Liliopsida, ordo adalah Zingiberaceae, genusnya adalah ada 2, Amomum dan Eletaria, serta spesiesnya adalah Amomum compactum, Solan, Amomum cardomum, Eletaria cardomum. Ini adalah spesies-spesies yang terkenal. Dari 3 jenis spesies ini nanti akan muncul silangan-silangan atau perkembangbiakan lain atau perkawinan silang yang lain yang menghasilkan jenis lainnya. Varian kapulaga tadi ini adalah bagian ketiga, ada varian kapulaga. Secara botani, kapulaga berasal dari tadi 3 jenis, Eletaria, Amomum, dan Afromomum. Jadi secara umum atau secara botani, kapulaga ini berasal dari 3 genus, yaitu genus Eletaria, genus
Amomum dan genus Afromomum. Namun di dalam perdagangan, kapulaga sering dikenal dengan nama Cardamom, yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah Green Cardamom, Black Cardamom, dan ketiga adalah Madagascar Cardamom. Green Cardamom disebut juga True Cardamom atau kapulaga sejati, yang dihasilkan oleh satu spesies yaitu Eleutheria cardamom. Black Cardamom atau keluarga kapulaga hitam dihasilkan oleh 4 spesies dari genus Amomum, yaitu Amomum aromaticum, Amomum compactum, Amomum suculatum, dan Amomum testoseum. Sedangkan Madagascar Cardamom dihasilkan oleh 3 spesies, yaitu dari genus Afromomum, Afromomum angustiofolium, Amomum corarima, dan Amomum melegueta. Untuk Amomum compactum atau Amomum compactum merupakan tanaman kapulaga asli dan tumbuh liar di hutan Pulau Jawa. Ini menurut D. Guzman tahun 1999 di dalam Silalahi 2017. Namun pada saat ini Amomum compactum ini sudah dibudidayakan di berbagai daerah di Indonesia. Amomum compactum ini di Pulau Jawa juga disebut sebagai Java Cardamom atau kapulaga Jawa. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk kapulaga yang ada di Indonesia tercatat ada beberapa varian. Menurut Hartini tahun 1992, varian-varian kapulaga yang ada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, terdapat 4 varian, yaitu kapulaga lokal kultivar putih, yang kedua adalah kapulaga lokal kultivar merah, yang ketiga adalah kapulaga sabrang kultivar Malabar, dan yang keempat adalah kapulaga sabrang kultivar Mysore. Kapulaga sabrang kultivar Malabar dan Mysore merupakan rujukan pada kapulaga yang berasal dari pegunungan Malabar, India, serta daerah Mysore juga di India. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk kapulaga di India sendiri dikategorikan menjadi 2, kapulaga kecil dan kapulaga besar. Untuk kapulaga kecil, nama latinnya adalah Eleutheria cardamom. Untuk keluarga kapulaga besar, nama latinnya dari jenis Afromum sp dan Amomum sp. Untuk kapulaga kecil, nama perdagangan di India dikenal sebagai True Cardamom atau Malabar Cardamom. Sedang untuk kapulaga besar dikenal sebagai Badai Lassi, Cardamom besar, dan Cardamom hitam atau Black Cardamom. Adapun keunggulan dari kapulaga kecil adalah mempunyai kekhasan dan harga jual yang tinggi, dan dijuluki sebagai Ratu Rempah, Queen of Spice, dari buah yang kaya cita rasa rempah. Dan untuk keunggulan dari kapulaga besar sendiri adalah merupakan buah kering dari tanaman herba. Hasil dari buah yang dikeringkan, pada setiap buah terdapat sel yang berisi biji. Habitat untuk kapulaga kecil merupakan tanaman asli dari daerah India bagian selatan, termasuk di Tamil Nadu. Sedang untuk kapulaga besar, habitatnya terdapat di timur pegunungan Himalaya. Adapun musim panen untuk kapulaga kecil berkisar antara bulan Agustus Maret, dan untuk kapulaga besar
Agustus, Desember. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, masyarakat di Indonesia umumnya mengenal dua jenis kapulaga, yaitu kapulaga lokal dan kapulaga sabrang. Nah, ini adalah terutama kapulaga sabrang yang berasal dari India. Adapun perbedaan dua jenis ini, yaitu kapulaga lokal dan kapulaga sabrang, adalah sebagai berikut. Untuk taksonomi daun, kapulaga lokal atau Amomum cardamom dan Amomum compactum, ini daunnya lebih pendek dan berwarna hijau lebih tua. Sedangkan untuk kapulaga sabrang, Alectaria cardamom ini sendiri daunnya lebih panjang, warnanya juga lebih muda. Bunga kapulaga lokal, bunganya berbentuk bulir, kerucut dan tersusun rapat. Tangkai bunga berbuku rapat, mempunyai pelindung seperti sisik. Bagian bunga ujung tidak berubah menjadi buah. Sedangkan untuk kapulaga sabrang, bunganya berwarna putih bergaris coklat, daun pelindung berwarna kusam, terdapat pada setiap ruang tangkai bunga. Bentuk buah untuk kapulaga lokal bulat telur dan berbulu, sedangkan untuk kapulaga sabrang berbentuk lonjong, licin atau tidak berbulu. Posisi buah untuk kapulaga lokal, posisi buahnya dompolan di atas tanah yang berisi kurang lebih antara 10 sampai 20 buah kapulaga. Sedangkan kapulaga sabrang, posisi buahnya menempel pada malai yang tumbuh memanjang sehingga buahnya cenderung lebih banyak dari buah kapulaga lokal. Ukuran buah untuk kapulaga lokal ukurannya lebih besar dibanding dengan kapulaga sabrang yang ukurannya lebih kecil. Warna buah kering untuk kapulaga lokal warnanya putih kemerahan, sedangkan kapulaga sabrang warna buah keringnya hijau muda. Adapun kandungan kadar minyak atsiri di dalam persenan, kapulaga lokal mencapai 2-3%, untuk kapulaga sabrang mencapai 4 dengan 9%. Potensi produksi ini adalah per hektarnya. Untuk kapulaga lokal 2,8 sampai dengan 3 per hektarnya ini. Dan untuk kapulaga sabrang sendiri 4,2 sampai 4,5 per hektarnya. Umur berbuah, umur pertama berbuah, untuk kapulaga lokal itu 1,5 bulan sudah mulai berlatih berbuah, sedangkan untuk kapulaga sabrang 2 bulan. Untuk tinggi tempat tumbuhnya, untuk kapulaga lokal berkisar antara 0 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut, dan untuk kapulaga sabrang antara 700 meter di atas permukaan laut sampai dengan 1500 meter di atas permukaan laut. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang bagian D atau bagian keempat adalah kandungan senyawa kapulaga. Untuk kandungan senyawa kapulaga sangat banyak ternyata. Ada sebuah buku yang membahas ini, yaitu di tahun 2008 tanpa nama, menerangkan beberapa kandungan kapulaga, antara lain monoterpen, sesquiterpen yang terdiri dari spuren beta, karyopilen, sapuren dan kadimen, spuren zingiberin. Ada juga ester, ada juga oxide, ada phenole, ada aldehide, ada keton.
Kandungan senyawa juga dipengaruhi oleh jenis kapulaga ini. Seperti yang disebutkan oleh Yuliani tahun 1998 bahwa kadar minyak kapulaga sabrang kultivar Mysore sebesar 1,92%, kultivar Malabar 2,75%, sedangkan kapulaga lokal kultivar merah sebesar 3,85% dan putih 3,025%. Hal ini menunjukkan bahwa kapulaga lokal kultivar merah memiliki kandungan minyak tertinggi dibandingkan kultivar kapulaga yang lainnya. Ya, tadi ada kapulaga kultivar memiliki kandungan minyak atsiri yang luar biasa, yaitu sebesar 3,85%, sehingga jumlah 3,85% adalah tertinggi dari kultivar-kultivar yang lain. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang poin kelima adalah keunggulan komoditas kapulaga dan pemanfaatannya. Keunggulan komoditas kapulaga yang pertama adalah harga jual yang tinggi. Namun harga jual yang tinggi ini adalah berfluktuatif atau mengalami naik dan turun. Namun komoditas kapulaga ini memiliki kecenderungan harga selalu naik. Untuk tahun 2015 saja harga jual berkisar antara 45.000 per kilogram sampai dengan 48.000 per kilogram. Ini dalam kondisi kering, dan dalam kondisi basah antara 6.000 sampai 8.000 per kilogramnya. Namun di tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 120.000 per kilogram untuk yang basah, dan naik lagi di tahun 2020 mencapai 175.000 per kilogram buah basah. Ini di tingkat petani, Bapak dan Ibu. Jadi kalau di tingkat petaninya saja untuk kapulaga kering pada tahun 2020 sudah mencapai 175.000 per kilogram, tentunya harga di pasaran akan jauh lebih tinggi lagi. Keunggulan yang kedua adalah mudah dibudidayakan dan cepat menghasilkan. Untuk kapulaga di dalam pembudidayaannya sangat mudah karena tidak memperlakukan perlakuan khusus. Waktu berbuah pertama kali pada umumnya setelah 2 tahun dari penanaman. Mohon maaf tadi sebelumnya disebutkan bahwa kapulaga mulai berbuah pada umur 2 bulan, maka yang benar adalah 2 tahun setelah penanaman. Pada saat musim panen, petani dapat memanen hasilnya rata-rata setiap 2 minggu sekali. Kapulaga ini di dalam pertumbuhannya membentuk rumpun, dan ada persyaratan khusus. Tanaman kapulaga adalah memerlukan naungan, dan naungan ini sembarang saja, tidak harus tanaman A, tanaman B, tanaman C. Yang penting ada naungannya untuk tempat tumbuh kapulaga. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, keunggulan yang ketiga adalah pemasaran yang mudah. Untuk yang keunggulan yang keempat adalah mempunyai banyak manfaat. Seperti pribadi tahun 2009 mengatakan bahwa kapulaga banyak digunakan untuk keperluan seperti jamu gendong, industri kecil, obat tradisional, ekspor maupun bumbu dapur. Keunggulan yang kelima adalah sekali tanam bisa panen berkali-kali. Tadi sudah disebutkan bahwa untuk musim panen
rata-rata petani bisa memanen 2 minggu sekali. Ini berarti kapulaga ini bisa dipanen berkali-kali, tidak satu kali. Keunggulan yang keenam adalah mempunyai nilai lingkungan yang tinggi. Jadi kapulaga ini membutuhkan naungan ya selama hidupnya. Jadi menunjukkan bahwa budidaya kapulaga minimal melibatkan 2 jenis tanaman atau lebih. Atau minimal juga terdiri dari 2 tajuk atau lebih. Sehingga kapulaga ini akan sangat cocok dibudidayakan dengan model agroforestry. Karena tadi memerlukan naungan yang artinya akan membentuk strata tajuk. Kapulaga sebagai tanaman untuk agroforestry memiliki ciri penting, antara lain ini berdasarkan studinya Nair tahun 1993. Yang pertama adalah tersusun dari 2 jenis tanaman atau lebih. Salah satunya adalah tanaman berkayu. Yang kedua adalah siklus dalam sistem agroforestry lebih dari 1 tahun. Jadi tanaman kapulaga ini memiliki daur lebih dari 1 tahun. Yang ketiganya adalah adanya interaksi biofisik dan ekonomi antara tanaman berkayu dan tanaman kapulaganya. Yang keempat adalah multi produk. Bisa, karena sistemnya adalah agroforestry, maka bisa panen multi produk dalam satu lahan. Bisa pakan ternak, kayu bakar, kapulaganya sendiri tadi sebagai obat-obatan, dan lain-lain. Yang kelima, ciri pentingnya adalah kapulaga sebagai agroforestry minimal memiliki salah satu fungsi pelayanan jasa. Jadi karena tadi berbagai macam strata tentunya akan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang keenamnya, kapulaga sebagai sistem agroforestry walaupun paling sederhana, yaitu misalkan hanya terdiri dari 2 jenis tanaman, namun akan lebih kompleks dibanding dengan sistem budidaya monokultur. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ini saja yang kami sampaikan terkait dengan kapulaga, baru pada bab kedua, yaitu membahas masalah pengenalan jenis kapulaga. Insya Allah akan dilanjut di hari berikutnya, yaitu tentang bab ketiganya, agroklimat kapulaga. Mudah-mudahan sahabat kebun berkah bisa stay tune terus di channel Junediono Kebun Berkah. Sehat selalu. Jangan lupa selamat bagi yang akan mudik. Jaga diri baik-baik di jalan. Mudah-mudahan bisa berkumpul dengan keluarga tercinta di kampung halamannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Kebun Berkah. Stay tune terus, nantikan episode berikutnya terkait budidaya kapulaga. Sehat selalu.